Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini kita bisa bersimpuh di masjid yang sama-sama kita cintai dalam rangka menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sungguh ini merupakan nikmat sekaligus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita syukuri. Mengingat betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini belum mampu menunaikan sholat Jumat berjamaah karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita memasuki tahun politik di mana kita setiap hari disuguhi dengan berbagai macam tawaran calon-calon pemimpin yang menawarkan diri menjadi wakil-wakil kita, baik mereka yang menginginkan duduk di legislatif, mulai dari calon-calon anggota DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, ataupun mereka yang menawarkan diri menjadi calon-calon presiden maupun wakil presiden. Mereka mengaku mampu untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia. Mereka mengaku mampu memakmurkan masyarakat Indonesia. Bahkan mereka mampu untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal seperti ini sudah berulang mulai puluhan tahun yang lalu. Tetapi apa yang kita dapatkan
ternyata masih saja seperti ini. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Bahkan keadilan yang sangat kita dambakan sampai hari ini masih belum sepenuhnya kita nikmati. Masih kita rasakan bahwa hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oleh karena itu perlu kecerdasan di dalam menyongsong tahun politik yang insya Allah pada tahun yang akan datang, tahun 2024, kita akan ikut serta berpartisipasi di dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita harus cerdas. Jangan sampai hanya karena uang 100-200 ribu suara kita gadaikan untuk mereka. Karena akibatnya akan kita tanggung selama 5 tahun yang akan datang. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tiap orang dalam kehidupan ini mempunyai fungsi kepemimpinan, dan setiap orang adalah pemimpin di lingkungan masing-masing. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum aimatun yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fiqlal khairati wa iqamas sholata wa ita'iz zakata wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami telah mewahyukan kepadanya mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu mengabdi. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas lagi bahwa semua manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya. Mengingat besarnya tanggung jawab menjadi pemimpin, maka pada kesempatan ini kami akan sampaikan sebuah tema tentang kriteria pemimpin ideal. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Suatu hari ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an usai dibaiat, dilantik, dinobatkan menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato kenegaraan sebagai berikut. Wahai manusia, sesungguhnya saya telah dilantik menjadi khalifah. Bukanlah saya lebih baik dari kalian. Jika saya berbuat baik, bantulah. Dan kalau saya berbuat buruk, luruskanlah. Jujur itu adalah satu amanah. Bohong adalah satu perbuatan khianat. Orang-orang yang lemah di antara kamu kuat pada sisi saya, karena saya akan melindungi hak-haknya. Orang yang kuat di antara kamu lemah pada sisi saya, sampai saya mengambil hak-hak daripadanya. Janganlah kamu meninggalkan perjuangan, karena akibat sikap yang demikian itu akan ditimpakan Allah
kehinaan di atas pundak kamu. Patuhlah kepada saya selama saya patuh pada Allah dan Rasul-Nya. Jika saya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidaklah wajib bagi kamu mentaati saya. Berlaku adillah terhadap orang yang berhubungan dengan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kamu. Demikian saudara, pidato singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dari pidato kenegaraan Abu Bakar As-Siddiq ini ada beberapa teladan, ada beberapa contoh, ada beberapa kriteria kepemimpinan yang patut untuk kita teladani. Jamaah Jumat rahimakumullah, kriteria pemimpin yang ideal itu, yang pertama, bahwa pemimpin haruslah rendah hati, yang dalam istilah keagamaan kita sebut dengan tawadhu. Sikap tawadhu atau rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena dengan sikap tawadhu ini, ia akan terhindar dari sikap congkak, sikap sombong dan angkuh, serta meremehkan orang lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa pada hakikatnya kedudukan pemimpin itu tidak berbeda daripada rakyat biasa. Bukan karena ia orang istimewa, tapi hanya sekedar orang yang didahulukan selangkah, yang mendapat kepercayaan dan sokongan orang banyak. Di atas pundaknya terpikul satu tanggung jawab yang besar dan lagi berat, baik terhadap umat dan masyarakat pada umumnya, lebih-lebih tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kriteria pemimpin yang kedua adalah terbuka menerima koreksi. Setiap pemimpin memerlukan dukungan dan partisipasi dari rakyat banyak. Bagaimanapun kemampuannya, ia tak akan bisa melaksanakan tugas-tugasnya tanpa partisipasi orang banyak. Sebab jika orang banyak bersikap apatis, tidak mau tahu dan masa bodoh terhadap segala anjuran dan tindakannya, maka hal yang demikian merupakan tantangan yang sangat berat. Oleh karena itulah, seorang pemimpin harus terbuka menerima kritik. Tentu kritik yang sehat, kritik yang bersifat membangun, kritik yang konstruktif. Jangan sekali-kali kritik atau orang yang memberikan kritik itu dianggap sebagai lawan yang harus dibungkam. Tetapi justru sebaliknya, orang yang berani mengkritik, menunjukkan kesalahan ataupun kekurangan pemimpin, itulah sebenar-benarnya yang disebut sebagai partisipasi masyarakat yang sejati. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin ini harus memiliki sifat dan sikap amanah dan jujur. Sikap amanah yaitu dapat dipercaya dan memelihara kepercayaan orang banyak adalah satu sifat kepemimpinan Islam yang sangat penting. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah
untuk memelihara amanah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati illa ahlihi wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'um basir. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara-saudaraku jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pernah suatu hari penduduk pegunungan datang dan bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ajaran Islam yang paling enteng dan apa yang paling berat?" Kemudian Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajaran Islam yang paling mudah adalah mengucapkan kalimat syahadat, dan yang paling berat adalah memelihara amanah. Tidak diterima keagamaan orang yang tidak amanah, juga tidak diterima sholat dan zakatnya. Pada garis besarnya, ruang lingkup pemeliharaan amanah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah amanah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah amanah terhadap sesama makhluk. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Penyelewengan terhadap suatu amanah bukan saja merugikan orang yang terkena penyelewengan tersebut, tetapi juga mempunyai akibat mata rantai yang buruk di dalam masyarakat. Selain itu, pengertian amanah itu termasuk juga menyerahkan suatu urusan atau tanggung jawab kepada orang yang memenuhi syarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka akan timbullah kehancuran. Kemudian para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud menyanyiakan amanah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, adapun kriteria pemimpin yang ideal yang keempat adalah berlaku adil. Saudaraku sekalian yang terhormat, yang dimaksud adil adalah menimbang dan memperlakukan sesuatu dengan cara yang sama dan serupa. Tidak pincang, tidak berat sebelah, dan tidak pula pilih kasih. Dan lawan dari adil adalah zalim. Islam meletakkan soal menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman itu sebagai satu sikap hidup yang esensial. Dan dalam Al-Quran, secara umum Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat ihsan. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-90.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kamu menegakkan keadilan dan berbuat baik. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di negara kita, di negara yang kita cintai ini, dibangkitkan seorang pemimpin yang mampu membawa perbaikan ke arah yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah. Yakni seorang pemimpin yang memiliki sikap rendah hati, terbuka menerima koreksi, amanah dan jujur, berlaku adil, konsisten dalam perjuangan, dipatuhi dan demokratis, dan tentu selalu taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua rakyat Indonesia dibukakan hatinya sehingga kita dapat membedakan mana pemimpin yang betul-betul cinta kepada bangsa dan negara serta memperjuangkan kepentingan rakyat, di mana pemimpin yang haus kekuasaan dengan jargon-jargon membuat perubahan dan membela rakyat kecil, padahal ia hanya ingin meraih kekuasaan semata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayati bayyinatin liyukhrijan nasi minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahumul bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.